Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hai, perkenalkan nama saya Intan Aprilia Purnamasari dengan NIM 25882010002 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi salah satu ujian tengah semester dari mata kuliah Sejarah Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Dr. Nori Anggraini MA. Di video kali ini, saya akan mereview salah satu penulis dari Angkatan Pujangga Baru. Angkatan Pujangga Baru sendiri muncul sekitar tahun 1930 dan dikenal sebagai masa kebangkitan sastra Indonesia modern. Pada masa ini, para sastrawan mulai menonjolkan pemikiran individual, kebebasan berpendapat, serta semangat kemajuan. Saya memilih Sutan Takdir Alis Jabana dengan karya terkenalnya Layar Terkembang. Alasan saya memilih karya ini karena menurut saya Layar Terkembang punya banyak nilai tentang perjuangan perempuan dan kemajuan berpikir, terutama di masa itu ketika perempuan belum memiliki kebebasan seperti sekarang. Karya ini juga menggambarkan semangat zaman baru, di mana tokohnya berani berpikir maju dan menentang aturan lama. Menurut saya, pesan yang disampaikan masih relevan banget dengan kehidupan saat ini. Novel Layar Terkembang bercerita tentang dua kakak beradik bernama Tuti dan Maria, anak dari seorang mantan wedena yang tinggal di Jakarta. Tuti digambarkan sebagai perempuan yang cerdas, aktif dalam organisasi perempuan, dan punya cita-cita untuk memajukan kaum perempuan Indonesia. Sedangkan Maria adalah sosok yang lembut, ceria, dan romantis. Dua karakter ini dibuat untuk memperlihatkan dua sisi perempuan Indonesia, satu rasional dan idealis, satunya lagi emosional dan penuh kasih. Kisahnya dimulai ketika mereka bertemu dengan Yusuf, seorang mahasiswa kedokteran. Hubungan pun terjalin antara Maria dan Yusuf. Tapi menjelang pernikahan, Maria jatuh sakit keras dan akhirnya meninggal dunia. Peristiwa ini sangat mempengaruhi Tuti, membuatnya banyak merenung arti kehidupan dan perjuangan yang sebenarnya. Melalui cerita ini, Sutan Takdir Alis Jabana ingin menunjukkan bahwa perempuan juga bisa berpendidikan tinggi, bekerja, dan berperan di masyarakat tanpa kehilangan jati dirinya. Tuti adalah gambaran perempuan modern yang berani berpikir maju di tengah lingkungan yang masih memegang tradisi dengan kuat. Review menurut saya pribadi. Menurut saya, Layar Terkembang bukan cuma cerita biasa. Waktu saya baca, saya ngerasa kagum dengan sosok Tuti. Dia kuat, tapi tetap punya sisi lembut. Di satu sisi, saya juga bisa ngerasain bagaimana Maria jadi cerminan perempuan yang lebih tradisional. Keduanya bikin saya mikir bahwa setiap perempuan punya caranya sendiri buat berjuang dan berkembang. Yang paling saya suka dari karya ini yaitu cara penulisannya, menyisipkan gagasan tentang pendidikan dan kemerdekaan berpikir tanpa terasa menggurui. Menurut saya, pesan-pesan seperti itu penting banget loh, apalagi di zaman sekarang yang kadang orang masih suka meremehkan kemampuan perempuan. Nah, saya juga suka loh bagaimana Sutan Takdir menulis dengan gaya bahasa yang halus tapi penuh makna. Dari dialog, narasi, sampai cara dia menggambarkan perasaan tokohnya itu hidup banget loh. Meskipun novel ini sudah ditulis puluhan tahun lalu, tapi saat dibaca sekarang pun masih terasa dekat dengan
realitas. Nah, teman-teman, dari kisah layar terkembang ini, saya belajar banyak banget loh kalau perempuan itu harus berani bermimpin, berani berpikir maju, dan berani menentukan jalan hidupnya sendiri. Karena kemajuan bukan soal meninggalkan siapa kita, tapi bagaimana kita terus berkembang tanpa kehilangan jati diri kita sendiri. Perempuan hebat bukan yang sempurna, tapi yang terus melangkah meski banyak kerintangan. Perempuan bukan hanya pelengkap cerita, tapi pusat dari perubahan. Teruslah belajar, berpikir, dan berani maju, karena masa depan juga milik perempuan. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya review dari novel Layar Terkembang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.